waktu kecilnya itu sudah divonis, sudah tidak, maaf, sudah tidak akan bisa hidup lagi. Kemarin sempat sekolah 3 kali, tapi keluar karena bullying dari teman-teman sekolah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kalau Mas Gilang di Trio G TV. Oke, alhamdulillah ini kita di Waterboom Trio G. Alhamdulillah untuk 3 hari terakhir ini, alhamdulillah dikasih rezeki oleh Allah. Alhamdulillah rame terus. Alhamdulillah ini sekarang hampir jam 4:30. Alhamdulillah masih rame. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman. Kemarin ada pertanyaan teman-teman yang di kolom komentar. Kemarin ada yang lihat sekilas. Waktu konten kita kemarin ada lihat sekilas, ada anak kecil yang bekerja di kolam renang. Itu sebenarnya bukan anak kecil dan sebenarnya bukan kerja di kolam renang, tapi itu bekerja di futsal, bekerja bagian jaga futsal, dan itu aslinya bukan anak kecil namun memiliki, mohon maaf, memiliki kekurangan apa ya bahasa apa yang nggak bisa yang nggak bisa tinggi tuh, pokoknya yang memiliki kekurangan tersebut. Nanti kita akan coba kita lihat ini. Tadi saya dapat tanya sama karyawan satunya lagi, dia lagi standby jaga futsal. Coba kita lihat ya, ayo bareng-bareng kita lihat. Dan ada fakta menarik, kalau yang karyawan saya ini ternyata ini aslinya bukan karyawan saya tapi saudara saya. Ini merupakan adik sepupu saya. Oke, ya itu langsung ketemu. Alhamdulillah langsung ketemu. Itu namanya Mas Rian. Kita ketemu Mas Rian langsung. Alhamdulillah. Mas Rian, wah ini gimana nih? Kok gue cengar-cengir. Ini nih Mas Rian nih. Ini sebenarnya dia shiftnya sore sampai malam Mas ya? Sore sampai malam, biasanya sampai tengah malam Mas. Sore sampai tengah malam. Dan ini bertanggung jawab penuh futsal Trio G. Bertanggung jawab penuh. Nah, ini banyak fakta-fakta menarik dari Mas Rian ini. Mas Rian ini sebenarnya bukan karyawan saya, tapi adik sepupu saya. Orang tuanya itu adik dari bapak, dan Mas Rian ini yatim piatu. Ibu sudah nggak ada, ayahnya juga nggak ada. Ayah dulu baru ibu ya. Baru ibu dia nggak ada, dan alhamdulillah waktu itu juga sebenarnya sempat kontrang-kantrung. Sebenarnya sempat ikut sama saya sebelumnya, tapi gimana namanya, masih muda, anak muda, labil banget dia sering kabur. Dan alhamdulillah sekarang sudah hampir setahunan itu sudah nggak kabur-kaburan lagi, dan udah istilahnya sudah dewasa lah. Ini coba Mas, kemarin umurnya asli ini pintar Mas? 20, mau lebih 21. 21 lah. Ayo kita duduk. Saya gitu pernah. Mas Nak, ini panggilan namanya Mas Rian, tapi biasanya dipanggil Mas Nak. Saya tak takoi, kok dipanggil Nak nopo? Ya itu dari orang tua. Kan Nak kan artinya anak. Oh, berarti panggilan kesayangan nih. Iya. Orang tuanya ayah. Jadi ceritanya rumit kalau ceritain Mas ya. Kalau ceritain rumit. Jadi Mas Nak ini bahkan sempat kecewa dengan dirinya sendiri. Bahkan sempat tidak menerima dengan keadaannya dia. Bahkan mohon maaf, kemarin sempat sekolah 3 kali, tapi keluar karena bullying dari teman-teman sekolah. Kemarin sempat saya urusi katanya, tapi dia nggak mau ngasih tahu siapa yang bully. Sampai sekarang nggak mau saya ngasih tahu siapa bully. Kenapa? Ya itu kan biar pribadi. Biar masa lalu lah.
Dan ini Mas Nak sudah sekolah 3 kali, hampir 4 kali kemarin Mas ya? Hampir 4 kali. Hampir 4 kali. Dan akhirnya dia sekarang gimana Mas? Berarti pertama jenengan berarti berdamai dengan diri sendiri itu bagaimana? Yang udah menerima takdir lah. Sebelumnya tuh gak menerima berarti? Sebelumnya udah putus asa. Putus asa? Teman-teman kayak gini, aku beda sendiri. Ya, kayak gitulah, mau hampir putus asa. Jadi Mas Rian ini, Mas Nak ini jarak umur antara saya sama Mas Nak 2 tahun. Jadi saya lahir 2 tahun, Mas Nak lahir. Jadi wah, akhirnya saya dulu juga pasrah juga wes sakaro dhewe. Dan dia jadi gini loh. Pernah ikut sama Pak D juga, pernah ikut semua keluarga sudah pernah diikutin juga. Tapi yo nakale sih. Jujur iki nakal banget, dia ini nakal banget ini. Karena dia mungkin ini dia nakal karena dia masih tidak terima dengan keadaan. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah nurut lah, maksudnya dalam arti nurut, dia juga disiplin, setiap malam bantu untuk jaga futsal juga. Jadi Mas Nak niki pomo sekolah nih udah gak pengen lagi. Kenapa gak pengen lagi? Ya soalnya tertekan dengan lingkungan. Oh, tertekan lebih. Tapi kelihatannya sekarang juga sama lingkungan kayaknya sudah slow juga, woles juga. Ya tapi kan kalau ikut sekolah lagi kan udah nggak pantas lah, umur sudah segitu. Umur 20 tahun. Dan kemarin terakhir itu sekolah, jangan disebutin lah, nanti takutnya malah dikira. Jadi Mas Nak, astagfirullahaladzim. Oh jadi aku malah sedih nih kamu. Tapi sekarang nyaman di sini. Alhamdulillah nyaman sekali. Jadi Mas Nak sing dikeluhkan saat ini apa? Atau udah berusaha untuk tidak mengeluh? Ya sebenarnya sih ada yang mengeluh. Tapi udah dewasa sih. Aku cuma butuh satu, kasih sayang dari keluarga. Sayang dari keluarga. Soalnya benar sih. Di sini memang di Trio G ini banyak yang memang karyawan yang udah tidak punya bapak, udah tidak punya ibu. Sebenarnya mereka itu bahkan kemarin ternyuh. Aslinya mereka tuh nggak pengen kaya, nggak pengen punya mobil, nggak pengen. Aslinya pengen cuma satu, pengen kasih sayang orang tua lah. Jadi gini, sebenarnya mohon maaf di masyarakat, terutama di masyarakat desa bahkan kota pun masih banyak. Mereka kadang-kadang memandang sebelah mata dan bahkan mohon maaf, bahkan seperti anak-anak seperti Nak ini, Mas Nak seperti Mas Rian ini bahkan jadi objek pembulian. Iya Mas ya. Bagi mereka memang bercanda, bagi mereka memang seneng nih. Tapi mereka tidak memikirkan gimana hatinya dia gimana. Bahkan sempat 4 kali sekolah keluar dengan kejadian sama, dibully. Mas Nak ini hampir udah sekolah 4 kali keluar karena dibully. Ya Allah, jadi semoga ini bisa menjadi pelajaran lah. Jadi Mas Nak coba bisa pesan-pesan untuk teman-teman gimana? Semua orang jangan anggap dari tekstur tubuhnya, jangan dipandang dari sebelah mata. Lihatlah dari hatinya yang nurani ini. Semua orang memang nggak sempurna, tapi kan harus bisa menerima apa adanya, bisa berdamai dengan diri. Kita itu sama, manusia yang nggak sempurna. Apa sih kamu sambungkan itu? Semua orang pasti akan mati sama di alam kubur. Ngapain dibangga-banggakan? Aku juga mati sama. Semua orang mati ya sama. Ngapain kayak seperti aku ini, kenapa kamu bully? Kita kan sama, makan nasi juga sama. Yang penting kan hati nuraninya itu yang berbeda. Terkadang malah dibikin bercandaan.
Iya kan? Emang bercanda itu boleh, tapi jangan nyakitin perasaan orang. Bercanda jangan berlebihan lah. Boleh bercanda dikit, tapi jangan sampai orang yang kamu bercandain itu sampai sakiti. Ya ini. Lah ini pesan-pesan buat teman-teman. Sebenarnya ini Masna kemarin juga saya juga kemarin dipaksa sama orang tua sama bapak ibu kan disuruh sekolah lagi juga kan sama gini. Jadi ini ibu saya kalau Bude ya itu dianggap sebagai anaknya sendiri. Kemarin sudah dipaksa untuk sekolah lagi, tapi dia sekarang udah nggak mau lagi sekolah karena dibully. Trauma itu trauma mendalam sebetulnya. Udah 4 kali udah tersakiti terus sampai. Jadi pelajaran banget lah buat teman-teman. Ya Allah. Ini kadang-kadang kita yang mempunyai fisik yang sempurna, kita bukannya bersyukur, malah membuli orang lain. Harusnya kita bersyukur dengan cara kita peduli dengan dia. Dengan cara kita tidak, meskipun kita nggak bisa peduli, paling nggak diamlah. Jangan sampai menyakiti hati. Lebih baik diam daripada banyak bicara. Lebih baik diam, ternyata bicara nyakitin lagi. Nah untuk Mas Nak ini kedepannya pengen gimana? Insya Allah aku mau buka kafe atau warung kecil-kecilan. Nah ini berarti dia di sini sambil belajar juga, sambil lihat-lihat juga. Pengen pengusaha ya. Amin. Dan ini ada fakta menarik. Dan Mas Nak meskipun dengan kondisi demikian, ada wanita yang benar-benar luar biasa mencintainya, bahkan iki bener bahkan pulsa setiap minggu diisi sama ceweknya, bener nggak itu? Jadi lah ini nanti Vicol atau gimana ini pengen tahu nanti kapan-kapan aja ya. Dan wah kadang-kadang kalau lagi pacaran kalah aku. Emang menerima kamu apa adanya? Alhamdulillah udah menerima keadaan apa adanya. Dan siap serius untuk menikah? Siap. Kalah aku, Masya Allah. Tapi luar biasa loh, wanita mau menerima keadaan Mas Nak seperti ini. Luar biasa. Langka loh. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang cewek, apalagi cewek masa kini, kalau nggak lihat dari muka, ya lihat dari dompet. Itu gimana ceritanya Mas? Coba nggak apa-apa lah, kita sudah. Itu saya kan lagi main game. Dapat dari game itu. Kenalan terus lama-lamaan kalau udah menaruh hati lah. Hagu, game Hagu. Oh iya. Habis itu terus kita kenalan saling calling, lama-lama menaruh hati, menaruh perasaan, terus aku langsung tembak loh. Nerima. Terus aku bilang, kamu menerima aku apa adanya apa enggak? Keadaanku kayak gini, sifatku kayak gini. Alhamdulillah bisa menerima apa adanya. Luar biasa, Masya Allah. Dan ini, tapi jangan lihat itunya aja. Saya bukan Mas Nak ini sudah hampir berpuluh-puluh kali kebohong sama cewek. Bener enggak? Biasanya kalau dapat cewek pamer gini-gini. Besoknya kebohongan nih. Sampai bahkan pernah disuruh ngisi pulsa terus, pernah kan? Sing dulu sampai ngisi pulsa sampai 100.000 gini nih. Ternyata cuma butuh uangnya aja. Saya paham betul. Dan ini tadi aja baper aku. Vikolan yang-yangan nih. Alhamdulillah Mas Nak di samping kekurangannya dia ada wanita yang benar-benar mampu dan mau menerima Mas Nak apa adanya. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi Mas Nak ini umurnya mau berarti tahun 21.
Tahun ini 21 kan? Tahun depan. Tahun depan ya, tahun depan 21. Jadi beda 2 tahun. Nah, jadi nanti aduh, aku jadi bingung. Jadi ini semoga ini bisa menjadi pelajaran kita bersama. Semoga ini banyak terjadi, bahkan sampai sekarang terjadi, Mas. Masih. Sekarang banyak terjadi, Mas kan. Sekarang banyak anak-anak, bahkan yang paling kita kenal, yang sekarang yang viral itu namanya Faris Group, yang bikin kata-kata. Itu juga dia juga keluar dari sekolah karena dibully juga. Jadi teman-teman, apalagi teman-teman muda, teman-teman yang lihat sekarang, ayolah kita belajar menghargai orang lain. Kalau kita tidak bisa menghargai, diamlah minimal. Minimal diam, karena apa? Kata dikit aja yang kita kira bercandaan, yang kita kira cuma hal sekedar cuma bercanda sepele aja. Itu ternyata masuk langsung ke hati mereka. Mereka juga nggak terima, pengen seperti kondisi seperti ini juga nggak terima juga. Malah kalian nambah dengan membuli mereka. Itu malah bukannya semakin membuat martabat mental mereka tambah kuat, tapi malah semakin down. Waktu kecilnya itu sudah divonis, sudah tidak mau. Apalagi sekarang itu marak namanya cyberbullying, Mas. Cyberbullying, jadi dia tuh bully melalui medsos. Melalui Facebook, melalui Instagram, bahkan bully banyak banget. Lah ini semoga dapat didengar oleh teman-teman semua lah. Dan ini mereka asli nggak pengen kok kondisi seperti mereka seperti ini, asli nggak pengen. Asli pengen seperti normal, seperti badan tinggi, pengen asli. Oke. Ini ada fakta menarik. Waktu Mas Rian ini, waktu kecilnya itu sudah divonis, sudah tidak akan bisa hidup lagi. Gak apa-apa ya, tak ini buat pelajaran. Mas Nak itu, mohon maaf, dulu waktu lahir sudah dianggap meninggal. Yang masih meninggal sudah nggak ada harapan lagi lah. Hidrosepalus ya, Mas. Hidrosepalus ada, oke, banyak penyakitnya banyak. Tapi alhamdulillah, waktu itu berapa tahun, Mas? Divonis tidak. Masih kecil sih. Masih berapa bulan? Masih berapa bulan divonis 2 tahun lagi, Mas. 2 tahun lagi tidak akan bisa lebih hidup dari 2 tahun lagi. Dan bahkan dulu dokter tidak menyangka kalau Mas Nak ini bisa berjalan. Meskipun dia bisa hidup, tapi tidak akan bisa jalan dan bahkan hampir lumpuh. Gak bisa ngomong. Jadi bisa dibilang Mas Nak ini suatu keajaiban. Wah, ya Allah ini. Jadi waktu pertama kali hidup itu pun malah, mohon maaf, sudah dianggap meninggal. Waktu bayi udah nggak bisa apa-apa, juga keadaannya parah, waktu itu juga komplikasi juga. Nah, tapi alhamdulillah keajaiban datang dan alhamdulillah. Bahkan kemarin Mas Nak juga sempat nangis 4 tahun lalu ya. Bahkan dia istilahnya apa itu, udah gak ada semangat hidup lah. 4 tahun lalu sempat nangis sama. Itu gimana, Mas? Waktu ceritanya udah gak ada semangat hidup, kenapa, Mas? Udah, itu kan dari masyarakat juga. Bullying itu terus aku udah menerima padanya, tapi kok masih aja tetap ada yang bullying. Ada yang bully, ada yang nggak suka, ada yang mencerca gitu. Sampai udah mau putus asa lah, udah mau nggak hidup lagi. Nah inilah. Itu dampaknya dari masyarakat juga. Dari bullying. Tapi sekarang udah kuat kan? Sekarang kuat loh. Ojo, aku pengen nangis tapi kudu nangis. Ya Allah. Semoga sekarang yang lebih kuat. Bismillah. Bareng Mas Gilang lah pokoknya. Bismillah. Oke, baik. Hari ini kita dapat pelajaran yang luar biasa lagi. Oke. Kita harus berusaha menghargai orang lain. Kita harus mensupport orang lain.
apalagi orang itu memiliki kekurangan. Hal yang kecil seperti bully omongan saja itu terkadang membuat orang lain bisa tersakiti, bahkan sampai mohon maaf mau mengakhiri hidupnya. Itu jangan sampai, ini banyak banget loh terjadi di berita-berita, mohon maaf, orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara tragis karena dibully. Semoga ini bisa dapat jadi pelajaran teman-teman semua. Terima kasih telah nonton Trio TV, telah mensupport kami. Semoga saya, Mas Gilang, Mas Rian, semoga bisa kedepannya bisa menjadi lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga bisa kedepannya bisa menjadi orang yang sukses dan bisa menjadi menjadi pelopor perubahan di masyarakat. Oke, pokoknya satu, terakhir, stop bully, stop bullying, stop bullying, karena membuli itu sangat-sangat berpengaruh untuk psikis anak, sangat berpengaruh. Ya, mohon maaf. Oke, terima kasih. Saya Gilang Jaya Saputra, Mas Rian. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.